Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal yang telah kami buat. Ekonomi kerakyatan mengacu pada pasal 33 UUD 1945, yaitu sebuah sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi kedaulatan rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sesuatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Dengan adanya aktivitas ekonomi, kemudian diwujudkan dengan munculnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di 3 sektor, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer yang digarap UMKM meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan. Teknologi digital menjadi kunci bagi UMKM untuk memperoleh informasi pasar yang berharga. Dengan adanya platform media sosial dan aplikasi digital untuk membantu memasarkan produknya, UMKM dapat memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta tren pasar yang sedang berkembang. Informasi ini memungkinkan UMKM mengambil keputusan strategis dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, transformasi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks ini, peran teknologi menjadi sangat penting, memainkan peran sentral dalam membentuk struktur dan dinamika perekonomian digital. Terima kasih. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan usaha bisnis yang sangat berdampak negatif karena pandemi COVID-19. Dampak ini disebabkan oleh menurunnya tingkat konsumsi masyarakat dan terbatasnya aktivitas di tengah pandemi. Dan pada akhirnya, hal tersebut menyebabkan masyarakat menahan diri untuk berbelanja. Dalam mempertahankan perekonomian sebuah negara, UMKM memiliki sumbangsih yang sangat besar, di mana UMKM mampu menyerap sebanyak 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, dan menyumbang sebesar 60,34% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Dampak pandemi sangat mempengaruhi kinerja keuangan UMKM yang pada akhirnya menghambat perekonomian nasional. Bank Indonesia mencatat sebanyak 87,5% UMKM terdampak pandemi, di mana 93,2% diantaranya berdampak pada sisi penjualan. Dampak lainnya adalah berkurangnya pendapatan dan laba bagi UMKM. Dan hal tersebut menyebabkan para pemilik UMKM harus memilih untuk menunggu dan melihat perkembangan selanjutnya. Pembatasan pergerakan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pembatasan sosial berskala besar yaitu PSB yang dimulai sejak April 2020 memaksa semua kegiatan dilakukan secara online yang mengakibatkan pelaku UMKM beralih melakukan penjualan melalui digital. Permasalahan saat akan beralih ke digital, tidak semua pelaku UMKM mampu menjual produk dengan digital dikarenakan tidak adanya pengawasan dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Digital marketing jadi salah satu media yang paling banyak digunakan dalam pengembangan bisnis, terutama di bidang pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu aktivitas persuasif yang diberikan kepada masyarakat secara persuasif. UMKM telah mendapatkan banyak kemudahan dari adanya digital marketing karena UMKM dapat dengan leluasa berinteraksi secara langsung dengan konsumen yang jaraknya berjauhan, memperluas pangsa pasar, menarik perhatian konsumen hingga meningkatkan penjualan. Sarana dari digital marketing adalah e-commerce yang saat ini berkembang di Indonesia terdiri dari Tokopedia, Shopee, Lazada, JD.ID, Bukalapak, Zalora, Blibli.com, dan masih banyak lagi. Hal tersebut, pemasaran dengan e-commerce merupakan strategi yang tepat yang dapat dilakukan pelaku usaha untuk bertahan di tengah pandemi. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk mengetahui bahwasannya e-commerce merupakan salah satu upaya yang sangat mampu membantu penjualan UMKM di tengah pandemi tersebut. Perkembangan teknologi yang cukup pesat telah merubah pola hidup dalam masyarakat. Saat ini kehidupan masyarakat telah cenderung berhubungan dengan internet yang bisa kita kenal dengan Internet of Things. Pola
Pola yang sangat baik akan berdampak pada perubahan besar pada ranah inovasi dan membuat banyak hal dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, keadaan kesehatan yang sedang dilanda wabah Covid menekankan pada batasan-batasan interaksi fisik untuk menahan laju dari penyebaran virus yang begitu pesat. Dengan teknologi lainnya, seperti kecerdasan buatan, AI, drone, robotika, big data, dan teknologi terkait e-learning seperti ditemukan sebagai platform yang dapat memainkan peran penting dalam memutus rantai penularan virus. Penggunaan internet dalam kehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi. Internet telah menjadi sarana untuk melakukan peningkatan transaksi antara pemasok dan perusahaan dalam rangka membuka pasar baru. Transaksi yang dilakukan menggunakan internet akan menciptakan peluang baru bagi para pelaku bisnis berupa model besar yang berbeda dengan model bisnis tradisional. Perubahan ini ditandai dengan munculnya dan berkembangnya e-commerce sebagai media pemasaran bisnis baru yang dapat memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi pelaku bisnis untuk dapat bersaing pada pasar yang lebih luas. Keberuntungan bisnis akan muncul dan hilang dengan adanya dilihat dari bagaimana ide bisnis, model, teknologi, keamanan, dan pemasaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Usaha mikro dan menengah UMKM sebagai salah satu pondasi perekonomian suatu negara memiliki peran penting untuk mempertahankan perekonomian pada masa krisis dengan melakukan penyesuaian usahanya atas perkembangan teknologi. Untuk tetap bertahan di pandemi Covid, UMKM harus dapat melakukan pengelolaan bisnisnya yang meliputi kesejahteraan fisik karyawan, memanfaatkan pemasaran digital, dan meningkatkan efisien. Produk dan layanan kini menjadi alat yang sangat penting bagi perusahaan dalam membantu operasional bisnis menjadi lebih efisien dan memperoleh keunggulan kompetitif. Operasional bisnis dengan dapat mengklarifikasi permintaan pelanggan, meningkatkan otomatisasi, menjaga jarak fisik, serta meningkatkan penjualan dan omset. Namun resiko yang melekat pada penggunaan e-commerce seperti privasi individu, kekayaan intelektual, maupun kesejahteraan masyarakat menjadi isu yang menghambat kemauan UMKM untuk masuk pada dunia e-commerce. Untuk mendorong penggunaan oleh UMKM, maka peneliti akan menganalisa penggunaan e-commerce oleh pelaku UMKM, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dan apa dampak penggunaan e-commerce bagi pelaku UMKM. B. Kajian teori e-commerce. E-commerce merupakan sebuah saluran online yang dapat dijangkau melalui media komputer untuk digunakan para pebisnis dalam aktivitas bisnisnya, maupun dapat juga digunakan oleh konsumen untuk mendapatkan informasi dan menentukan sebuah pilihan. E-commerce adalah proses jual beli dengan memasarkan sebuah produk atau barang maupun jasa dengan menggunakan sistem elektronik seperti TV, radio, komputer, dan internet. Menurut Kanasa, tahun 2020 juga menyebutkan bahwa proses jual beli yang dilakukan melalui internet disebut dengan istilah e-commerce atau electronic commerce. E-commerce hadir dan berkontribusi besar terhadap perkembangan UMKM, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.
E-commerce memberikan layanan penggunaan yang ringkas, efektif, dan efisien, sehingga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan memanfaatkan e-commerce, pelaku UMKM dapat dengan mudah mengakses sampai menawarkan produknya kepada konsumen meski terhalang oleh jarak. Peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi jual beli dengan aplikasi berbasis web. 1. Pembelajaran online. Lembaga pendidikan dapat memanfaatkan platform pembelajaran online untuk memberikan pelatihan dan pendidikan tentang berbagai aspek jual beli, seperti keterampilan negosiasi simulasi. Negosiasi online dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan negosiasi yang efektif. Keterampilan pemasaran. Platform pembelajaran online dapat menyediakan materi tentang strategi pemasaran digital, analisis data, dan manajemen media sosial. Keterampilan manajemen. Aplikasi pembelajaran online dapat membantu siswa mempelajari prinsip-prinsip manajemen bisnis, keuangan, dan logistik. 2. Membantu mengembangkan platform jual beli online. Lembaga pendidikan dapat mengembangkan atau bermitra dengan platform jual beli online untuk memfasilitasi transaksi jual beli. Platform jual beli online dapat mempermudah proses transaksi antar siswa, alumni, dan masyarakat umum. Selain itu, platform jual beli online juga dapat membantu siswa dan alumni menjual produk dan jasa mereka, menciptakan pasar baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan efisiensi. 3. Pengembangan keterampilan digital. Lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan pembelajaran tentang keterampilan digital, seperti pemasaran digital. Siswa dapat mempelajari cara menggunakan media sosial, SEO, dan iklan online untuk mempromosikan produk atau jasa mereka, mempelajari cara membangun dan mengelola toko online, memproses pembayaran, dan mengelola investasi pembelajar serta melindungi data dan sistem mereka dari ancaman online. Saya akan menjelaskan tentang kontribusi aplikasi pembelajaran dan jual beli berbasis web terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada peningkatan produktivitas. Aplikasi pembelajaran dan jual beli berbasis web dapat meningkatkan produktivitas dengan mempermudah akses ke informasi, sumber daya, dan pasar. Yang kedua ada perkembangan pasar baru, yaitu aplikasi jual beli online yang menciptakan pasar baru untuk produk dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada peningkatan daya saing, yaitu aplikasi pembelajaran online dalam membantu individu mengembangkan keterampilan digital yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar global. Yang terakhir, ada penciptaan lapangan kerja baru, yaitu pengembangan dan pengelolaan aplikasi pembelajaran dan jual beli berbasis web dapat meningkatkan lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi. Di era digital ini, kehadiran digital sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berikut beberapa alasan mengapa digital marketing sangat penting untuk UMKM. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar. Internet memungkinkan UMKM untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan tidak hanya terpaku oleh lokasi fisik mereka. Melalui platform digital seperti media sosial, website, dan marketplace, UMKM dapat menyasar pelanggan di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Yang kedua, meningkatkan brand awareness. Digital marketing dapat membantu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness UMKM di antara calon pelanggan. Konten yang menarik dan informatif di media sosial dapat membangun citra yang positif dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, menghemat biaya pemasaran. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional seperti iklan cetak dan billboard, digital marketing umumnya lebih hemat biaya. UMKM dapat menyesuaikan anggaran mereka dengan berbagai pilihan platform dan strategi digital marketing yang tersedia. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Platform digital memungkinkan interaksi langsung antara UMKM dengan pelanggan. UMKM dapat menjawab pertanyaan, menerima masukan, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan melalui media sosial, email, dan live chat. Yang kelima, mengukur hasil pemasaran. Alat analisis digital yang tersedia di berbagai platform online memungkinkan UMKM untuk melacak dan mengukur hasil dari upaya pemasaran mereka. Dengan data ini, UMKM dapat mengetahui strategi mana yang paling efektif dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan performa. Dan yang keenam, meningkatkan penjualan. Pada akhirnya, tujuan utama dari digital marketing adalah untuk meningkatkan penjualan. Dengan strategi yang tepat, UMKM dapat menarik lebih banyak pelanggan, meningkatkan konversi, dan meningkatkan profit.
Nama aplikasi yang diusulkan yaitu Sehari Mart. Aplikasi ini akan memiliki fitur-fitur yang mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan, yaitu yang pertama, platform e-commerce. Fitur ini digunakan untuk menawarkan platform jual beli online bagi pelaku ekonomi kerakyatan untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas dan untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, sistem pembiayaan. Fitur ini akan membantu pelaku ekonomi kerakyatan dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Tiga, pelatihan dan pendampingan. Fitur ini akan membantu pelaku ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Yang keempat, sistem logistik. Fitur ini akan membantu pelaku ekonomi kerakyatan dalam mengelola proses pengiriman dan distribusi produk dengan lebih efisien. Yang kelima, sistem pemasaran. Fitur ini akan membantu pelaku ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan visibilitas produk mereka dan menarik lebih banyak konsumen. Target pengguna aplikasi ini diperuntukkan pelaku ekonomi kerakyatan seperti UMKM dan konsumen yang ingin membeli produk dan mendukung ekonomi kerakyatan. Strategi implementasi. Pertama, pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi akan dilakukan dengan melibatkan tim pengembang yang berpengalaman dan ahli di bidang teknologi informasi. Apalagi akan dirancang dengan user interface yang mudah digunakan dan ramah pengguna. Kedua, sosialisasi dan promosi. Sosialisasi dan promosi aplikasi akan dilakukan melalui acara bazar di halaman Masjid Al-Insan Unindra Gedung B. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur atau prosedur pembuatan website Sehari. Yang pertama itu ada buatlah akun dan login pada website wix.com. Setelah itu masuk dan buatlah site baru. Selanjutnya buatlah website dengan fitur dan desain yang diinginkan atau website Sehari Mart. Ini disesuaikan dengan fitur marketplace. Selanjutnya setelah selesai, klik tombol preview untuk periksa apakah semua fitur sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, jika sudah puas dengan desain dan fitur sudah berjalan dengan baik, klik tombol publish untuk membuat website online. Dan yang keenam, hubungkan website dengan metode pembayaran yang diinginkan, atau dalam hal ini Sehari Mart menggunakan metode pembayaran COD atau cash on delivery. Selanjutnya, yang terakhir, periksa kembali apakah semua fitur berjalan dengan baik. Sini saya akan menjelaskan hasil pembuatan website aplikasi jual beli. Berikut ini link website yang akan saya buka, aplikasi jual beli atau e-commerce untuk berdagang melalui sistem online. Jadi nama website itu Sehari Mart. Sehari Mart dia untuk membeli bahan pokok sehari-hari seperti beras, minyak, mie, gula, dan telur dengan harga terjangkau. Selagi bahan-bahannya bagus dan kualitas terjamin, website ini mempermudah Anda untuk membeli bahan-bahan pokok seperti Anda lagi di luar rumah atau lagi sibuk dengan kerjaan atau untuk menghemat waktu. Ini sangat bagus. Dan untuk melakukan pembelian di aplikasi tersebut adalah di sini kita ada untuk mencari barangnya. Produk, semisalnya ini produk ada gula, ada Indomie, gula dan lain-lainnya. Jadi kalau kita mau membeli barang di sini, jadi kita hanya sekali pencet menambahkan add to cart untuk
memasukkan ke keranjang apa saja yang kita beli. Kalau kita misalkan mau beli beras 2 buah, kita tinggal pencet tambah jadi 2. Terima kasih, sekian dari saya penjelasan tentang web tersebut untuk melakukan pembelian barang-barang pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya ialah, website Sehari Mart adalah sebuah inisiatif untuk mendukung UMKM dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, dan BBM untuk memperkenalkan produk kepada calon pelanggan. Platform e-commerce ini juga mencakup sistem pembiayaan, pelatihan, sistem logistik, dan pemasaran. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses dan meningkatkan kreativitas UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk ekonomi kerakyatan di Indonesia. Selanjutnya adalah saran. Ada beberapa saran yang tepat untuk sosialisasi digital marketing untuk penjualan UMKM dan meningkatkan sektor perdagangan oleh mahasiswa Unindra Pendidikan Ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Dan media sosial ini sangat efektif untuk mempromosikan produk-produk UMKM dan mahasiswa dapat menggunakannya untuk membagikan informasi mengenai produk, berinteraksi dengan pelanggan, dan meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua adalah konten yang menarik dan berisi informasi produk yang relevan dapat meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan. Jadi, mahasiswa dapat membuat konten yang menarik dengan menggunakan gambar, video, dan teks yang efektif. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital yang efektif meliputi penggunaan media sosial, email marketing, dan juga pemasaran konten. Dan mahasiswa dapat menggunakan strategi ini untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya itu ada pendidikan dan pelatihan tentang digital marketing sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan penjualan UMKM. Dan yang terakhir ada kooperasi dengan pelaku UMKM dapat membantu mahasiswa dalam memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan. Maka dari itu, dengan menggunakan strategi-strategi tersebut, mahasiswa dapat meningkatkan penjualan UMKM dan juga dapat meningkatkan sektor perdagangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.